Binatang yang keluar dari dalam laut dan trinitas palsu. Kitab Wahyu pasal 13 adalah menggambarkan iblis sang naga yang siap sedia untuk peperangan terakhir melawan Allah dan umatnya. Dan sang naga tersebut dibantu oleh kedua sekutunya, yaitu binatang mengerikan yang keluar dari dalam laut dan yang keluar dari dalam bumi. Ketiganya adalah melambangkan trinitas palsu yang menjadi lawan dari trinitas kealahan. Sebab mereka bersatu melawan tindakan trinitas kealahan yang menyelamatkan dan mencoba memenangkan kesetiaan dunia. Dalam video ini yang akan dijelaskan adalah hanya tentang binatang yang keluar dari dalam laut saja. Dalam sebuah penglihatan, Rasul Yohanes melihat seekor binatang besar keluar dari dalam laut. Sosok binatang yang sama seperti dalam nubuatan yang digenapi dalam kitab Daniel. Binatang adalah melambangkan suatu bangsa, negara, atau kekuatan politik. Sedangkan laut menggambarkan kondisi sosial dan politik yang bergejolak yang terjadi setelah runtuhnya kekaisaran Romawi. Jadi, seekor binatang besar yang keluar dari dalam laut di dalam ayat tersebut adalah melambangkan pada sebuah kuasa yang sifatnya agama dan politik. Yohanes menggambarkan binatang itu keluar dari dalam air. Air adalah merupakan simbol dari kumpulan orang banyak, bangsa atau negara, dan memiliki berbagai bahasa. Binatang itu memiliki 7 kepala dan 10 tanduk. Memiliki ciri yang sama seperti naga yang terdapat dalam Wahyu 12 ayat 3 yang telah dibahas di video sebelumnya, yang linknya terdapat di halaman deskripsi video ini. Kepala binatang itu adalah kuasa-kuasa yang digunakan oleh iblis untuk menganiaya umat Allah di sepanjang sejarah. Arti dari 7 kepala itu adalah terdiri dari 5 kerajaan di zaman perjanjian lama yang pernah menganiaya bangsa Israel sebagai umat Allah, yaitu Mesir, Asyur, Babilonia, Persia, dan Yunani. Dan 2 sisanya adalah 2 buah kuasa di zaman perjanjian baru yang menganiaya umat Kristen yang setia, yaitu Kekaisaran Romawi dan sebuah kuasa penerusnya setelah kekuasaan tersebut runtuh. Sedangkan 10 tanduk adalah melambangkan 10 kerajaan yang muncul setelah Kekaisaran Romawi itu runtuh. Di atas kepala binatang itu adalah nama-nama hujat dan di atas tanduknya ada mahkota kerajaan. Nama-nama hujat menunjuk pada jabatan Allah yang diambil oleh binatang itu. Penyebab Yesus disalibkan adalah karena Yesus dituduh telah menghujat Allah dengan menyamakan dirinya dengan Allah. Padahal Yesus sesungguhnya memang adalah Allah juga yang datang ke bumi menjadi manusia. Inilah hujatan yang dituduhkan kepada Yesus. Hujatan itu dapat berupa sebuah pengakuan bahwa dirinya adalah setara dengan Allah. Mengaku punya kuasa untuk mengampuni dosa yang merupakan hak prerogatif Allah. Dan hujatan-hujatan itulah yang dilakukan oleh kuasa tersebut. Dia menyatakan dirinya setara dengan Allah yang dapat mengampuni dosa umat manusia. Penghujatan yang dilakukan oleh binatang yang keluar dari laut itu adalah menghujat Allah, menghujat namanya, dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di surga. Kemah kediaman atau tempat tinggal Allah adalah bait suci surgawi, di mana Yesus dalam keimamatannya saat ini sedang melayani menjadi imam besar demi keselamatan umat manusia. Jadi, bila binatang yang keluar dari dalam laut atau sebuah kuasa itu dapat mengampuni dosa umat manusia, maka hal itu akan menghapuskan pekerjaan keimamatan yang dilakukan oleh Yesus saat ini di bait suci surgawi, yaitu untuk menghapuskan dan mengampuni dosa umat manusia. Dan itu juga berarti bahwa keimamatan Allah menjadi digantikan oleh sistem keimamatan manusia karena mengaku dapat memberikan keselamatan dan mengampuni dosa umat manusia. Menurut Alkitab, tindakan seperti itulah yang merupakan inti dari sebuah penghujatan, seperti yang dulu dituduhkan oleh orang-orang Yahudi kepada Yesus sehingga Kristus disalibkan. Ketika binatang berkepala 7 dan bertanduk 10 itu keluar dari laut, binatang itu menyerupai macan tutul, seekor beruang, dan seekor singa. Ternyata binatang tersebut menggabungkan karakteristik keempat binatang yang melambangkan kerajaan dunia seperti dalam Daniel 7 ayat 2-7, yaitu Babel, Medo-Persia, Yunani, dan Romawi. Tetapi oleh Yohanes dalam kitab Wahyu, urutan binatang itu ditulis secara terbalik. Dan itu artinya menunjukkan bahwa binatang yang keluar dari laut itu masih berhubungan dengan binatang keempat dalam Daniel 7, yaitu Kekaisaran Romawi. Naga itu memberikan kepada binatang itu kekuasaannya, tahtanya, dan otoritasnya sebagai perwakilannya yang memerintah bersama dengan dia di dunia.
sama sebagaimana Allah Bapa yang memberikan otoritasnya kepada Yesus Kristus. Maka hal itu meneguhkan fakta bahwa binatang dari laut itu adalah nomor 2 dari Trinitas palsu, karena berupaya mengambil tempat Yesus dari dalam pikiran dan hati manusia dalam hal mengampuni dosa umat manusia. Periode aktivitas binatang tersebut adalah 42 bulan nubuatan atau 1260 hari, yang artinya 1260 tahun. Sama dengan periode aniaya terhadap umat Allah selama 1260 hari nubuatan, yang berarti 1260 tahun, yang tertulis dalam Wahyu 12 ayat 14. Dan periode itu dimulai dari tahun 538 hingga 1798 Masehi, di mana kuasa binatang tersebut menetapkan dirinya sebagai penguasa yang menguasai dunia barat sepanjang abad pertengahan Masehi. Kuasa binatang dari dalam laut itu berakhir tahun 1798 Masehi akibat dari revolusi Prancis dan digambarkan dengan menimbulkan luka parah di kepala binatang tersebut. Karena pada tahun 1798, Jenderal Berthier dari Prancis berhasil menaklukkan Romawi dan pemimpinnya dibawa ke Prancis dan ditawan di sana hingga kematiannya. Kuasa binatang itu pun akhirnya runtuh, setidaknya untuk sementara waktu. Karena ternyata lukanya itu sembuh sehingga binatang tersebut hidup kembali. Dan itu digenapi pada tahun 1929 ketika kuasa tersebut kembali memperoleh kekuasaannya melalui Pakta Lateran yang ditandatangani oleh Benito Mussolini. Kesembuhan luka binatang yang keluar dari dalam laut itu membuat dunia kagum sehingga banyak orang mengikuti naga dan binatang itu hingga hari ini.